Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba membahas soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran kimia atau kelas 11 tahun pelajaran 2017-2018. Video ini saya buat karena saya kira pembahasan di kelas kurang memadai waktunya dikarenakan kalian banyak liburnya. Oke, semoga kalian dapat memahami apa yang akan saya jelaskan kali ini. Mungkin soalnya nomornya rada acak dan mohon maaf foto yang ditampilkan di sini kurang jelas karena saya dapatnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Nomor 1. Kelompok senyawa yang berturut-turut terdiri dari asam kuat, asam lemah, dan basa kuat adalah. Oke, ini soal yang mudah ya. Nah, ingat, di sini udah ada urat-uratannya. Asam kuat ada 7 ya. 7 itu apa aja? 7 itu adalah HCl, HBr, kemudian HI, nah, ada HNO3, H2SO4, sama HClO3 dan HClO4 ya. Sementara basa kuat ada 8. Basa kuat ada 8 adalah basa dari golongan 1A, yaitu apa saja? LiOH, NaOH, kemudian KOH, Rb, kemudian ada RbOH sama CSOH. Nah, kemudian basa kuat yang selanjutnya berasal dari golongan 2A, ada 3, dimulai dari CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan yang terakhir adalah BaOH 2 kali. Jadi kalau di soal ini yang ditanyakan adalah asam kuat, asam lemah, dan basa kuat adalah, jawabannya adalah yang E ya. HI ini adalah asam kuat ya. CH3COH adalah asam lemah ya. Asam di luar 3 ini ya, selain 7 ini berarti adalah asam lemah. Dan yang terakhir NaOH adalah basa kuat. Oke, sekarang lanjut soal nomor 2. Diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi menurut teori Bronsted-Lowry. Oke, ingat ya, pada teori asam basa Bronsted-Lowry yang menjadi asam itu biasanya, ya ingat ini adalah biasanya, hanya lebih banyak ya posisi, lalu dia akan berkurang. Sementara yang menjadi basa itu berarti hanya lebih sedikit. Nah, setelah reaksi dia akan bertambah. Oke. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasi itu biasanya adalah yang memiliki unsur sejenis atau sama. Ada unsur-unsur yang sama. Kita lihat yang A, H2O sama NH4+, kita ya, ini nggak ada N-nya berarti bukan. Kemudian HCO3- OH- nggak ada C-nya, bukan. Nah, yang C, NH3 sama NH2- ya, ini berasal dari reaksi nomor 4. Kita lihat NH3 di sini dia bersifat sebagai asam ya. Kenapa asam? Karena
hanya berkurang ya, dan NH2- dia bersifat sebagai basa konjugasi. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 1 sama 2 masih mudah. Lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan reaksi asam basa berikut ini. Pernyataan yang benar berdasarkan kedua reaksi di atas adalah, nah kalau ada soal seperti ini kalian harus bisa mengidentifikasi mana asam, mana basa, mana asam konjugasi, dan mana basa konjugasi. Kita lihat di yang tadi ya. Teori asam basa bronzat lori. Asam itu hanya lebih banyak, dan ketika dia setelah bereaksi dia akan berkurang. Sementara basa setelah bereaksi dia akan bertambah. Kita lihat pada reaksi pertama, CO3- sama H2O. Dia menjadi HCO3-. Karena hanya bertambah, maka CO3 2- akan bersifat basa. Sementara HCO3- akan bersifat sebagai asam konjugasi. Nah, kalau CO3 2- ini basa, berarti pasangan. Berarti yang bereaksi dengan dia adalah asam. Sehingga OH- adalah basa konjugasi. Nah, kita lihat reaksi yang kedua. H2CO3 ditambah H2O menjadi HCO3- sama H3O+. Kita lihat H2CO3 di sini. Nah, ini sini ya, karena hanya berkurang, maka H2CO3 adalah asam, H2O-nya adalah basa. Asam HCO3- akan bersifat sebagai basa konjugasi, H3O+-nya adalah asam konjugasi. Nah, pernyataan yang benar. Nah, kita lihat HCO3- adalah asam yang lebih kuat daripada H2CO3. Benar apa salah? HCO3- adalah asam yang lebih kuat daripada H2CO3. Salah ya, karena kita dari reaksi 2. Dari reaksi 2 kita bisa melihat bahwa yang menjadi asamnya adalah H2CO3. Sementara HCO3- itu bersifat sebagai basa. HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1 dan reaksi 2. HCO3- pada reaksi 1 dia bersifat sebagai asam. Pada reaksi 2 HCO3- bersifat sebagai basa ya. Yang ketiga, C, HCO3- berlaku sebagai basa pada reaksi 1. Salah ya, ini sama, ini juga salah. Yang ini juga salah. Yang D, HCO3- berlaku sebagai basa pada reaksi 1 dan asam pada reaksi 2. Yang pada reaksi 1 itu asam, ini kebalik berarti ini salah. Yang benar jawabannya adalah yang E ya. HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1 dan pada reaksi 2 dia bersifat sebagai basa. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, opsinya nggak kelihatan. Kita coba aja. Dalam reaksi Ag+2 dengan 2NH3 membentuk kompleks AgNH3 2 kali plus. Zat yang disebut sebagai asam Lewis adalah, oke, pada teori asam basa Lewis, ingat teori asam basa Lewis, kalian harus paham ya bahwa pada biasanya kan kita tahu asam itu adalah spesies yang kekurangan atau tidak ada PEB-nya. Sementara basa adalah spesies yang kelebihan atau ada PEB ya. Nah, tapi kalau di soal kita tidak tahu mana PEB mana enggaknya, nah gimana? Berarti ada satu lagi asam itu, nah, yang biasanya tidak ada PEB itu bentuknya adalah biasanya berupa ion positif ya. Kalau dia ada PEB-nya, kalau PEB itu apa sih? PEB kan elektron ya. Jika elektronnya banyak, berarti dia akan menjadi ion negatif. Nah, seperti ini. Sehingga dari soal ini pun meskipun di sini ada ion-ion ya. Nah, tapi ketika di sini sudah ada NH3, kita tahu bahwa
NH3 ini adalah jelas disebut sebagai basa Lewis, sehingga NH3-nya adalah basa Lewis, dan berarti pasangannya Ag plusnya ini adalah asam Lewis. Berarti yang disebut sebagai asam Lewis adalah Ag plus. Oke, soalnya masih easy ya, masih AZ ini. Lanjutkan soal nomor 5. Oke, ini adalah uji asam basa menggunakan kertas lakmus. Ya, larutan yang bersifat asam, basa, dan netral berturut-turut adalah larutan yang bersifat sebagai asam, basa, dan netral. Ingat ya, asam itu memerahkan, lakmus biru. Sementara kalau basa itu membirukan, lakmus merah. Kalau netral berarti tidak berubah. Ya, kita lihat mana yang asam, mana yang basa dan netral. A. Ya. Kita lihat bahwa A merah-merah berarti asam, B merah-biru netral, iya benar, C biru-biru basa, D merah-merah asam, dan E merah-biru netral. Berarti urutan asam, basa, dan netral yang benar adalah D, C, dan E. Oke, ini masih mudah. Saya harap kalian masih ingat materi-materi yang sederhana seperti ini ya, agar masih dapat nilai ya, nggak nol nanti. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Hasil pengujian air limbah suatu industri makanan dengan beberapa indikator. Oke, kita membuat garis pH ya. Sama seperti biasanya, dimulai dari yang paling kecil. Kita mulai dari metil jingga untuk limbah 1. Metil jingga dimulai dari 3,2 sampai 4,4. 4,4. Kemudian metil merah 4,2. Ini 4,2 sampai berapa itu? 6,3 ya. Ya, sampai itu pokoknya. Nggak kelihatan dari sini. Sampai 6,3. Kemudian BTB itu dari 6,0 sampai 7,6. Dan terakhir adalah PP, itu dimulai dari PP dari 8,3 sampai 10. Oke, metil jingga warnanya dari merah menuju kuning ya. Ketika dia dicek limbah 1 ternyata warnanya kuning, berarti kita arsir yang sebelah kiri ya, maaf nggak bisa dihapus ya, sebelah kuning, berarti ke kanan lebih dari 4,4. Ketika dicek dengan metil merah, trayeknya berubah dari merah ke kuning, ternyata limbah 1 warnanya kuning, berarti ke kanan lagi ya. Ketika dicek dengan BTB yang pertama, warnanya dari kuning, trayeknya kuning ke biru, ternyata warnanya biru, berarti ke kanan lagi. Dan ketika dicek dengan fenoftalain, PP dari tak berwarna menjadi merah, ternyata warnanya adalah merah, berarti limbah 1. Kita lihat yang memenuhi keempat garis ini berarti adalah ini ya, sehingga pH limbah 1 lebih dari sama dengan 10. Mana yang menjawab? Ada jawaban pH-nya lebih dari sama dengan 10? Kelihatannya A saja. Tapi kita coba cek limbah 2 ya.
Untuk limbah 2, oke, limbah 2 ketika dicek dengan BTB warnanya kuning, berarti kita arsir di sebelah kiri ya. Limbah 2 dengan PP fenolftalain ternyata tak berwarna, berarti kurang dari 8,3. Dengan metil merah ternyata warnanya jingga. Jingga itu adalah warna di antara merah sama kuning, berarti di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah dengan metil jingga warnanya kuning. Kuning berarti ke kanan. Manakah yang memenuhi keempat arsiran ini? Ya. Kita lihat bahwa oke, sehingga pH dari limbah 2 adalah ini antara 4,4 sama 4,2, lebih besar yang 4,4 ya. 4,4 kurang dari sama dengan pH limbah 2 kurang dari sama dengan 6,0. Oke, ini adalah garis bilangan. Saya kira ini masih mudah ya. Saya harap kalian masih bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara Ka dengan kekuatan asam ya. Diketahui data ketetapan kesetimbangan basa atau Kb dari beberapa basa pada suhu 25 derajat Celcius sebagai berikut. Ada amonia, anilin, etilamin, hidroksilamin, metilamin ya, nama-nama yang asing. Berdasarkan data tabel di atas dengan konsentrasi yang sama, urutan basa berdasarkan semakin bertambahnya kekuatan adalah, ingat ya, hubungan antara Ka, Kb dengan pH. Ingat, kita tahu bahwa asam kuat itu dia terionisasi sempurna. Karena dia terionisasi sempurna, dia menjadi ion semua ya. Kita tahu bahwa tetapan kesetimbangan asamnya itu sangat besar ya. Begitu juga dengan basa kuat. Basa kuat juga terionisasi sempurna sehingga dia memiliki Kb sangat besar ya, walaupun nggak sangat besar tapi sangat besar sehingga dia terionisasi sempurna. Ingat bahwa trayek pH itu dimulai dari 0 sampai dengan 14, dengan 7 adalah netralnya. Asam kuat berada pada teritori pH 0 sampai sekitar pH 2 ya. Di sini adalah daerah asam kuat. Dan basa kuat berada di teritori 12, 13 sampai 14-an ya, basa kuat. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika Ka-nya sangat besar, maka pH-nya akan sangat kecil. Kalau Kb sangat besar, maka pH-nya akan sangat besar. Oke, berarti ini Ka besar, pH kecil, Kb besar, pH besar ya. Sehingga kalau di sini ada basa seperti ini, amonia, anilin, etilamin, hidroksilamin, metilamin, urutan basa berdasarkan semakin bertambahnya kekuatan ya. Kita lihat dari sini semakin bertambahnya kekuatan. Semakin bertambahnya kekuatan berarti urutannya adalah dari pH kecil ke pH besar ya. Karena ini hubungannya Kb ya, karena basa ini Kb ya. Kb sangat besar, pH-nya besar. Berarti pH besar, Kb-nya harus besar. pH kecil berarti Kb-nya juga kecil.
kecil. Kita urutkan dari yang paling kecil adalah 10 pangkat min 10 ya. Dari 10 pangkat min 10 kemudian 10 pangkat min 8 berarti hidroksil amin 1 2. Setelah itu 10 pangkat min 5 ya, amonia. Nah, kemudian ini sama 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 ya. Nah, 6,4 sama 4,4 itu lebih kecil 4,4. Berarti metil amin dulu. Setelah itu baru etil amin. Nah, ini. Ingat hubungan antara Ka, Kb dengan pH. Ka besar, pH kecil. Kb besar, pH besar. Lalu kalian urutkan sendiri. Itu kita lanjutkan. Soal selanjutnya, jika 100 ml larutan H2SO4 0,05 molar ditambah 400 ml air, maka perubahan pH larutan adalah, nah, ini karena ada kata-kata ditambah air, maka masuknya apa? Pengenceran. Ingat pengenceran, karena pengenceran rumusnya adalah V1M1 1M1 sama dengan V2M2 ya. Tapi kita mulai, karena ini ditanyakan adalah perubahan pH, kita mulai dari yang sebelum ditambah air ya. Karena H2SO4 itu adalah asam kuat ya. Ingat rumus asam kuat bahwa H+ itu adalah konsentrasi asam dikalikan dengan valensi asamnya. Konsentrasi asamnya adalah 0,05, valensi asamnya karena H2SO4 hanya ada 2 berarti 0,1 molar. Sehingga pH, rumus pH ingat main log konsentrasi H+, berarti adalah main log 0,1 adalah 1. Berarti pilihan jawabannya antara C, D, dan E. Oke, sekarang kita hitung setelah pengenceran. Ingat rumus pengenceran V1M1 sama dengan V2M2. Volume sebelum ditambah air adalah 400 ml dikalikan konsentrasi awalnya 0,05 molar. Volume, 100 ya. 100 ditambah 400 berarti volume akhirnya menjadi 500 ml dikalikan M2. Sehingga M2-nya adalah 5/500 yaitu 0,01 molar ya setelah pengenceran. Setelah itu cari H+ Ma kali A adalah 0,01 kali 2. Jadi adalah 0,02. 0,02 itu adalah 2 kali 10 pangkat min, sehingga pH-nya akan menjadi min log 2 kali 10 pangkat min 2 adalah 2 min log 2. Berarti pH-nya berubah dari 1 menjadi 2 min log 2. Berarti jawabannya adalah C ya. C atau E ya. Ini ada dua opsinya yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sebanyak 500 ml larutan asam lemah HA, ada Ka-nya 3,2 kali 10 pangkat min 5, mempunyai harga pH 3 min log 4. Jika MR-nya 60, maka massa asam HA yang terlarut sebanyak adalah, oke, ketika di soal itu diketahui pH ya, pH-nya adalah 3 min log 4, maka kita harus mencari H+-nya terlebih dahulu. pH 3 min log 4, maka H+-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Dari mana ini? Dari sini ya. 3 min log 4 itu adalah min log 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, H+ itu adalah anti log, berarti nanti lognya
hilangkan. Oke, H plusnya sekian karena ini adalah asam lemah. Oke, ingat kalau asam lemah mencari H plus bagaimana? H plus adalah akar dari Ka dikalikan Ma. Kalau H plusnya 4 kali 10 pangkat min 3, berarti akar dari 3,2 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma nya adalah ditanyakan ya. Kalau ada akar maka harus dikuadratkan ya. Berarti 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min dikali Ma. Sehingga Ma nya adalah 5 dikali 10 pangkat min berapa? Ini 1 ya. Ya, atau 0,5 molar ya. Belum selesai, ditanyakan adalah massa. Massanya berapa? Ingat rumus M sama dengan massa per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritasnya adalah 0,5, massanya dicari, mR-nya 60 kali 1000 per volume yang dilarutkan adalah 500 ml ya. 2 sehingga masanya adalah 15 gram. Oke. Oke, nomor 10. Larutan CH3COH 0,8 molar diuji menggunakan indikator. Ternyata menunjukkan warna yang sama dengan larutan H2SO4 0,002 molar. Harga derajat ionisasinya dari asam lemah ini adalah berapa? Ingat, kalau di soal diketahui menunjukkan warna yang sama. Nah, diuji dengan indikator sama, ternyata menghasilkan warna yang sama. Dapat kita asumsikan bahwa memiliki pH yang sama ya. Kalau memiliki pH yang sama, pH itu kan ditentukan dari H plus ya. Nah, maka kalau pH-nya sama, berarti konsentrasi H plusnya juga sama ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini bahwa H plus dari CH3COOH itu sama dengan H plus dari H2SO4 ya. Karena CH3COH ini adalah asam lemah, H2SO4 ini adalah asam kuat, sehingga mencari H plus dari CH3COOH ini adalah akar dari Ka dikalikan Ma ya. H plus dari H2SO4 adalah Ma dikalikan valensi ya. Nah, yang ditanyakan adalah harga derajat ionisasi. Berarti nanti kita cari dari Ka ini ya. Atau kalau mau mudah karena ditanyakan adalah derajat ionisasi ya, maka rumus dari asam lemah ini bisa diganti menjadi alfa kuadrat dikalikan, oke saya lupa, oke kita cari dari Ka aja dulu karena saya lupa rumusnya ya. Berarti akar dari Ka dikalikan Ma nya adalah Ma dari asam lemah CH3COH adalah 0,8, konsentrasi H2SO4 nya adalah 0,002 kali valensinya 2. Kalau ada akar berarti kuadratkan. Ini bisa kita tulis akar Ka kali 0,8 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Kalau dikuadratkan jadi Ka
KA dikali 0,8 sama dengan 16 kali 10 pangkat min, sehingga KA nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini baru KA. Ingat, KA kalau hubungan KA dengan alfa, bahwa KA itu adalah akar alfa itu adalah akar KA dibagi dengan MA, sehingga akar dari 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi MA nya adalah 0,8. Dua dibagi 0,5 ya, maaf ya, 2,5 berarti adalah akar dari 25 kali 10 pangkat min 6, berarti adalah 5 dikalikan 10 pangkat min 3 atau 0,005. Berarti alfanya adalah ini ya, jawabannya E. Oke.